Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu beriman dan meneguhkan keimanan. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita flashback ya, atau kita ulas kembali. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini, orang-orang yang pantas mendapatkan rahmat Allah adalah manakala mereka yang berbuat ihsan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ihsan sendiri itu dari kata hasan, hasana yahsunu, atau ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti baik. Maka setiap kebaikan itu juga diartikan dengan al-hasan, yaitu sebuah kebaikan tadi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan jalannya. Allah Subhanahu wa taala ingin membukakan pintu bagi kita semuanya, siapapun mereka, bagaimanapun manusianya. Artinya bagaimanapun manusianya itu tidak pandang orang mana, sukunya apa, kemudian juga termasuk adalah dia ini fisiknya apakah tinggi atau rendah atau mungkin yang lainnya. Yang penting dia ini adalah muslim. Dia ini adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia melakukan kebaikan, melakukan amal yang hasan, maka dia pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tadi bahwasanya dia beriman, kemudian dengan keimanannya tadi dia berbuat kebaikan. Dia berbuat perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah? Banyak sekali. Sehingga kalau kita bandingkan, kalau misalkan kita mencoba untuk membandingkan para Bapak Ibu sekalian, antara amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala leluasakan untuk kita berbuat dengan amal keburukan yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan supaya dicegah keburukan tadi. Sebagaimana kita sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Sholat kita itu adalah tujuan utamanya ridho Allah, kemudian bagian dari buahnya mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Maka kesempatan berbuat baik itu lebih luas. Kesempatan berbuat baik itu lebih banyak sekali. Porsinya oleh Allah Subhanahu wa taala dilebih banyakkan daripada kesempatan-kesempatan untuk berbuat keburukan. Sebenarnya demikian. Coba kita hitung-hitung berapa banyak amal soleh yang sebenarnya ada di depan mata yang kemudian kita langsung saja bisa melakukannya. Akan tetapi memang karena memang kehidupan di dunia ini banyak sekali godaannya, halang rintangnya, maka tentunya itu sebagai bentuk ujian, dan setan pun tidak pernah tinggal diam untuk selalu mencoba menggoda, menggelincirkan bagaimana kebaikan-kebaikan tadi ditutup, kemudian keburukan tadi dihias dengan sedemikian rupa. Ini memang ujian kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat itu tidak asal-asalan. Akan tetapi tentunya ya penuh dengan perhitungan. Karena apa? Karena setiap hal jazaul ihsan ilal ihsan. Maka balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang serupa. Kata Allah kan seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang berbuat baik disebutnya muhsin. Jadi kalau ada di antara kita yang namanya hasan, ihsan, muhsin, mahsun misalkan ya, baik itu, bagus artinya. Orangnya baik, perangainya baik, kemudian juga dia adalah berpemahaman juga baik. Kalau misalkan mau ganti nama ya nggak apa-apa, boleh. Among-among lagi, nyembelih kambing lagi ya Pak. Nanti diundang teman-temannya, jamaah-jamaahnya. Aku orang ganti jeneng, ganti sopo, Hasan. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti jangan lupa saya juga diundang. Kalau mau ganti nama gitu ya. Meskipun nama yang sudah diberikan orang tua itu tentunya adalah nama yang baik ya, pilihan kata yang baik. Meskipun tadi cuman misalkan berdasarkan adat atau mungkin hanya dalam
kacamata yang lain misalkan, tapi baik, ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus diganti dengan hasan. Akan tetapi perbuatan kita yang memang harus hasan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa siapapun yang berbuat kebaikan, siapapun yang berbuat ihsan atau berbuat hasan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195 kata Allah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian semua. Ini berarti bukan hanya kepada satu orang. Artinya Allah Subhanahu wa taala seringnya ketika mengajak bicara itu kepada para rasulnya, kepada para nabi, para rasul, baik kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang lain. Akan tetapi dalam hal ini global, secara umum. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat perintahnya, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian semuanya wahai manusia, innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya kebaikan ini dilandasi dengan sebuah kebenaran. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah dilandasi dengan sebuah kebenaran. Karena kalau hanya baik saja, itu hanya baik sesuai etika. Akan tetapi tidak baik sesuai ketika bagaimana kacamata iman, bagaimana kacamata keyakinannya. Karena banyak, mohon maaf, mereka-mereka yang mungkin non-muslim bahkan, tapi gemar sedekah. Bermanfaat bagi kaum muslimin, sangat bermanfaat. Bisa bangun masjid, bisa bangun yang lain. Akan tetapi apakah diterima? Tidak. Karena apa? Dia tidak beriman. Tapi kalau seorang muslim kemudian bersedekah, seorang muslim sholat, seorang muslim dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka akan ada ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konsep keislaman seperti itu. Karena jelas ya bahwa dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pelipat gandaan pahala-pahala itu hanya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah zalim, tidak kemudian akhirnya kok kenapa nggak semua manusia mendapat pahala? Karena beda. Ibarat kalau kita ini misalkan sekolah, yang satunya kita memang benar-benar mendaftar dan bahkan mencantumkan nama kita di biodata, kemudian termasuk ditulis di dalam administrasi sekolah, ternyata yang lain itu tidak mencantumkan. Ketika ujian pengen ikut lulus bareng, ya nggak mungkin lulus pun tidak akan diakui. Tadi karena apa? Nggak punya iman. Kalau yang tadi ujian sudah kemudian mendaftar dan kemudian ikut belajar, ikut ujian, lulus betul ya sebagai alumni sekolah A misalkan. Sedangkan yang tadi ternyata tidak mendaftar, tahu-tahu pengen ikut ujian, pengen ikut lulus, sama-sama pengen jadi alumni, nggak akan diakui oleh kepala sekolahnya. Nggak sampean sopo gitu. Allah pun demikian. Maka dasar keimanan ini menjadi pijakan untuk apa? Berbuat ihsan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, kalau tadi dalam surah Al-Baqarah 195 ini Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala secara khusus rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang tidak mendapatkan kebahagiaan, yang kemudian akhirnya dia ini sangat senang sekali ketika Allah Subhanahu wa taala mencintainya? Kita saja Bapak Ibu sekalian, kalau nama kita itu dalam sebuah forum pertemuan dipuji-puji sama Pak Lurah, boleh mumbul gue, yakin lah. Ini alhamdulillah masjid ini rame karena Pak Fulan misalkan, alhamdulillah terima kasih kepada Bapak ini gini. Walah itu bangga kita, meskipun tidak harus membanggakan diri. Bolehkah kita bangga sebagai muslim? Boleh, wajib bahkan. Akan tetapi tidak boleh membanggakan diri, merendahkan yang lain ya. Hanya mengajak kepada mereka yang belum beriman. Nah itu baru, itu adalah mukmin yang bijak. Nah maka apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita predikat kebaikan, apalagi Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa Allah cinta kepada seseorang tadi. Allah cinta kepada manusia tadi karena apa? Karena dia berbuat ihsan.
karena dia adalah sebagai seorang yang muhsin. Salah satu muhsin itu adalah kita istiqomah sholat berjamaah, itu muhsin. Itu adalah bagian yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar, beliau mengatakan ketika di surah Al-A'raf ayat 56 yang kata Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kata beliau bahwa bahasa muhsinin ini adalah dia baik kepada Allah, dia baik kepada manusia, dia baik juga kepada makhluk Allah yang lain. Syaratnya 3. Jadi muhsin ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia baik kepada Allah. Yang kedua adalah baik kepada manusia yang lain, entah itu kepada mukmin juga termasuk kepada yang kafir. Kita juga kalau misalkan mereka tidak memerangi, tidak boleh kemudian kita akhirnya memusuhi dan memerangi. Gak boleh seperti itu. Karena apa? Nabi SAW pun mencontohkan yang demikian. Dan yang ketiga adalah berbuat baik kepada makhluk yang lain, hewan, tumbuh-tumbuhan, baik itu mungkin yang terhitung buas ya maupun yang terhitung tidak buas hewannya. Kalau hewan buas bagaimana kita berbuat baiknya? Nggak usah diganggu. Kalau diganggu ya ular ya matok, kalau buaya ya nyaplok gitu ya. Kayak kemarin viral ya, katanya di Rawajitu Tulang Bawang ada manusia dimakan buaya. Sebenarnya kalau saya tahu itu adalah video lama itu. Ya manusianya ada sudah mati tadi. Laki-laki ya, sudah umur kisaran sekitar umur 45-an lah. Kayaknya sih video-video lama itu. Nah, kita lanjutkan. Maka contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh mereka-mereka terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka mencontohkan bagaimana sih perbuatan yang baik. Kalau kita melihat sosok Nabi ya sudah jelas. Beliau itu adalah orang yang paling ahsan amalan, ya, orang yang paling baik amalnya. Maka ketika kita hidup di dunia pun adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala tidak menegaskan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, bukan amal yang paling banyak. Meskipun memang amal banyak ini adalah bagian dari juga ikhtiar kita. Karena apa? Kalau cuma sedikit-sedikit, ya kalau diterima, itu beda lagi urusannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai amal itu yang ahsanu amala, yang paling ahsan, yang paling baik. Suatu ketika di dalam sebuah kisahnya ya, bahwa ada seorang pemuda yang dia ini sangat soleh. Ini contoh dari berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah husnuzon. Tolong Mas, anaknya di ini dulu. Bolak-balik terus enggak fokus Mas. Jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Satu ketika seorang pemuda ini memiliki unggas dan juga hewan ternak yang banyak. Baik itu berupa sapi, baik itu kerbau, baik itu kambing, kemudian juga unggas-unggasan tadi. Suatu ketika ternyata qadarullah wa ma syafa'ala, takdir Allah itu menimpa kepada si pemuda ini tadi. Ternyata hewan ternaknya itu semuanya mati. Mungkin sama ujiannya dengan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau menderita penyakit yang tentunya itu penyakit gatal-gatal ya, yang sulit sembuhnya, termasuk juga adalah putra-putra beliau semuanya meninggal dunia. Itu Nabi Ayub itu berat sekali ujiannya. Nah, termasuk juga si pemuda ini tadi. Semua hewan ternaknya mati. Akan tetapi ternyata ada hikmah di dalamnya. Dan si pemuda ini tadi, Bapak Ibu sekalian, beliau ini hidup yaitu di tengah-tengah bagaimana ketika orang-orang yang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang pencoleng, tukang rampok. Pokoknya dia hidup bersama kawanan perampok. Jadi ada rumah yang mana di situ khusus sebagai markas untuk perampok. Wah, ngeri. Sampai kemudian ketika hewan ternaknya itu mati, dia tidak masalah.
Ya Allah, saya ikhlas, saya husnuzon kepada Engkau. Pasti ada hikmah di balik kematian semua hewan-hewan ternakku, kata pemuda itu tadi. Ternyata betul. Singkat cerita, selang beberapa lama, ya selang beberapa waktu, karena dia kan hidup juga bersama masyarakat yang lain. Ternyata dia melihat kambing-kambing tetangganya yang lain, kambing yang kemudian unggas-unggas ya, seperti bebek, mungkin mentok, ayam, itu dipanggul oleh para perampok tadi. Karena memang mereka itu di situ berkoloni atau berkelompok gitu ya. Jadi bukan hanya hidup sendiri seorang perampok, akan tetapi bareng-bareng hidupnya dalam satu markas. Sampai kemudian ditanya, itu ngapain kok unggas-unggasnya tadi kok diangkutin? Dan kemudian sapinya dijarah semuanya. Hewan-hewan ternaknya pokoknya dikeluarkan semuanya dari kandangnya, diambil oleh kawanan perampok itu tadi. Sepele sekali sebabnya. Mengapa kok hewan-hewan ternak tadi diambil? Kata perampok tadi, berisik katanya. Karena keberisikan, karena dia merasa terganggu ya, karena merasa terganggu, sampai kemudian hewan-hewan ternak tadi ini karena merasa diganggu, yang mungkin ada yang mengembek ya, kemudian yang sapi ya bunyinya juga nggak kecil suaranya juga besar, moh gitu ya. Kemudian yang lainnya, sampai kemudian hewan-hewan ternaknya tadi karena dirasa mengganggu kawanan-kawanan perampok tadi, diambillah hewan ternaknya tadi, sampai kemudian orang-orang yang punya juga itu diperlakukan dengan kasar intinya. Karena apa? Gara-gara hewan ternak kamu yang nggak bisa diam, yang berisik terus, maka kemudian akhirnya semua hewan-hewan ternaknya itu dijarah. Apa hikmahnya? Maka dia mengatakan, ya Allah, inilah hikmah. Untung hewan ternak saya mati semua. Untung saja hewan ternak saya semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum peristiwa perampokan ini tadi. Lah coba kalau hewan ternak saya juga sama, yang satu emoh, yang satu embek, yang satu petok, yang satunya wek, berisik semuanya, pasti juga akan dijarah juga. Maka kematian hewan tadi tidak menjadikan suuzon kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah soleh, kenapa kok semua peliharaan saya dimatikan? Ternyata tidak, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contohnya. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan kepada Allah. Ada juga perbuatan baik yang dilakukan kepada manusia. Nabi SAW menceritakan ada 3 pemuda. Ini mungkin sering sudah disampaikan bahwa 3 pemuda ini dalam sebuah safarnya, dalam sebuah perjalanannya, ternyata 3 pemuda ini masuk ke dalam gua karena mungkin ada keperluan lah intinya ya. Apa kehujanan atau seperti apa kita nggak tahu. Ternyata 3 pemuda ini terjebak di dalam gua. Kemudian ketika dia masuk ke dalam pintu gua, ke dalam guanya, ternyata pintu guanya tertutup oleh batu besar. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaihi. Nabi menceritakan sampai kemudian 3 pemuda ini bingung. Kita nggak akan bisa keluar ini dari gua ini karena apa? Ketika didorong seperti apa kuatnya, nggak mampu untuk menggeser batu ini tadi. Terus gimana? Apa yang harus kita upayakan? Ikhtiar apa yang harus kita lakukan? Kayak gitu para jamaah sekalian. Bingung. Tapi karena mereka pemuda-pemuda soleh, karena mereka ini adalah orang selalu diberi petunjuk oleh Allah, maka mereka punya akal. Mereka tidak kehabisan akal. Bukan nelpon savator, enggak ya. Atau mungkin nelpon traktor, belum ada zaman dulu. Itu aja zaman sebelum Rasulullah lahir ya. Zaman Bani Israil lah tentunya ya. Akan tetapi ada salah satu di antara mereka yang mengatakan, coba kita berwasilah, coba kita mengambil perantara dengan amal baik kita. Mudah-mudahan Allah mau melepaskan, Allah mau menyelamatkan kita dari kurungan gua ini. Karena apa? Gua ini begitu gelap dan pekat. Gua ini tidak ada lorong sekecil apapun yang kemudian bisa tembus cahaya. Kebingungan. Satu pemuda mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku punya kedua orang tua. Kedua orang tuaku ini adalah sangat aku cintai. Suatu ketika aku pulang kemalaman, karena dia ini pekerjaannya adalah nyari kayu gitu ya, kata Nabi itu.
Artinya dia bekerja beraktivitas di luar. Kemudian biasanya setiap malam sebelum ayah dan ibuku itu tidur, pasti aku membuatkan susu. Pasti aku seduhkan susu, kemudian aku berikan kepada ayah dan ibuku, sehingga mereka meridhoinya. Kemudian mereka juga kenyang, tidur dalam keadaan kenyang perutnya. Suatu ketika ternyata ayah ibuku ketika aku pulang itu sudah tidur, sudah terlelap. Aku bingung. Akan tetapi tentunya karena bagian dari baktiku kepada kedua orang tuaku, tetap aku buatkan, aku seduhkan air susu tadi, dan aku persembahkan untuk kedua orang tuaku. Sampai si pemuda ini tadi, Bapak Ibu sekalian, menanti bangunnya si ibu dan ayahnya tadi. Suatu ketika ternyata si ibu terbangun. Ya Allah, ternyata anakku baru pulang. Loh, ternyata anakku ini sudah memberikan susu ini tadi mungkin sejak lama ketika aku tertidur bersama suamiku tadi. Ya Allah, sungguh aku meridhoi perbuatan anakku tadi. Sungguh aku ridho, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada perbuatan dari anakku tadi yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kebiasaan setiap malam si anak ini adalah membuatkan susu bagi kedua orang tuanya. Maka ketika dia, ya Allah, aku berwasilah dengan perbuatan itu, seandainya diriku ini berwasilah dengan birrul walidain, dengan aku berbuat baik pada kedua orang tuaku, membuatkan susu itu tadi sampai mereka tidur, aku tunggu, aku nanti sampai kemudian menanti mereka bangun dan bisa meminum susu itu tadi, dan mereka ridho kepadaku, semoga ini bisa menyelamatkan. Geser sedikit batunya tadi, krek gitu. Nggak ada sapator zaman dulu, nggak ada pertolongan nelpon, bro ini tolong saya masih di dalam gua, nggak ada ceritanya seperti itu. Teknologi masih jauh, ya. Teknologi itu adanya zaman-zaman sekarang. Meskipun ini juga sudah dinubuahkan oleh Rasul. Yang kedua ada seseorang yang mana dia ini cinta sekali kepada sepupunya, yang mana memiliki kecenderungan karena sepupunya juga adalah cantik. Karena apa? Sepupu kan boleh dinikahi, dia bukan mahram kita. Anaknya Pak Le atau anaknya Pak D itu kan sepupu itu boleh dinikahi, bukan ponakan. Ya kalau ponakan itu anak kakak atau anak adik, itu ponaan namanya, mahram kita. Suatu ketika si perempuan ini tadi yang disukai sama si pemuda ini tadi butuh uang. Dia butuh uang, kemudian mendekati ke, ya berarti dia ini paleknya lah mungkin gitu ya. Wahai paman, saudaraku, aku butuh uang untuk kehidupan keluargaku. Kesempatan, karena apa? Wah, ini kesempatan emas ini. Karena saya suka dan cinta kepada si perempuan tadi, kata si pemuda tadi, maka saya ingin memberikan dari sekantung dinar, ya, ada uang dinar di dalam kantong tadi, kemudian mau diberikan. Artinya kebutuhan si perempuan tadi mau dipenuhi asalkan mau tidur dengan si laki-laki. Syaratnya itu. Saya akan memberikan hajatmu, saya akan memenuhi keperluanmu asalkan kamu tidur dengan saya. Gimana? Sama sepupu itu. Dulu, zaman dulu ya. Sampai kata si perempuannya, ya mau gimana lagi? Apa boleh buat? Karena memang dia membutuhkan. Akan tetapi perempuan juga tidak kalah, tidak hilang akal ya. Atau kemudian juga dia tidak kalah untuk berargumen. Ketika mohon maaf ya, ketika si laki-laki ini mau mencoba untuk menzinahi dari si perempuan itu tadi, maka kata perempuan tadi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah wahai saudaraku, karena sesungguhnya tidak pantas kamu mendapatkan apa yang bukan hakmu. Artinya tubuh si perempuan ini tadi adalah bukan hak dari si laki-laki itu tadi. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, kata si perempuan tadi. Maka sampai kemudian akhirnya dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah. Ingat bahwasanya itu adalah perbuatan yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian akhirnya si perempuan tadi ditinggalkan. Ya sudah, tuh duitnya, itu buat kamu gratis,
tanpa harus dikembalikan. Maka ya Allah, ketika aku ini berbuat baik kepada saudariku dan juga menghindari keburukan perzinaan yang menjadi hutang bagi manusia itu tadi, maka mudah-mudahan ini mampu menyelamatkan diriku. Sampai kemudian geser lagi, krek, geser lagi Bapak Ibu sekalian, pintu gua itu tadi, apa batunya ya, batu yang menutup pintu gua tadi geser. Karena apa? Wasilah amal soleh. Yang ketiga, dia sebagai seorang yang hartawan, bos lah intinya. Suatu ketika di masa-masa pembayaran gaji, ternyata si karyawan ini goib. Goib itu artinya nggak datang. Ketika pembagian gaji ternyata tidak datang. Si bosnya ini bingung, waduh ini wong ki endi ya? Ini orang ini kemana? Waktunya pembayaran kok malah nggak datang. Dicari-cari sampai kemudian nggak ketemu, nggak balik-balik lagi. Sampai kemudian dia punya inisiatif. Bos ini punya inisiatif ketika memegang gaji yang menjadi hak karyawannya tadi, maka dia berinisiatif untuk mengembangkan uang yang dimiliki dengan sebuah bisnis. Ada bos yang kayak gitu sekarang? Ada nggak kira-kira? Bos yang dengan rela hati gaji yang harusnya diberikan kepada karyawan tadi karena karyawannya nggak ketemu, sampai kemudian duitnya yang menjadi hak karyawannya tadi dikembangkan, dibelikan unta, dibelikan lembu, dibelikan kambing, dibelikan unggas-unggasan yang lain, sampai berkembang biak banyak sekali. Suatu ketika si karyawan tadi datang, bos, mana hak saya? Ini kan saya waktu itu kerja tapi belum dibayar. Saya minta hak saya. Ini kamu benar yang waktu itu kerja sama saya? Iya benar, saya adalah Fulan bin Fulan, misalkan gitu ya. Maka kemudian kata si bosnya, nih kalau nggak percaya, tuh yang di belakang ternak itu sapi, unta, sapi itu punya kamu. Ah, bercanda bos ini. Yang bener aja. Iya betul. Karena ketika gaji saya pegang, saya cari kamu nggak ada, nyari ahli warisnya juga nggak ada gitu. Maka kemudian ya saya kembangkan ini. Kalau ceritanya seperti itulah ya bahasanya ya. Sampai kemudian dia berterima kasih, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena punya bos yang baik dan bahkan bos yang jujur. Wah, kalau yang nggak jujur bodo amat. Yang penting dia sudah bekerja dari pekerjaan yang memang ini menjadi kebutuhanku. Selesai, diambil duitnya. Dia nggak jujur, ini jujur dan bahkan berbuat ihsan tadi luar biasa. Sampai kemudian dia mengatakan, ya Allah, seandainya dengan perbuatan baikku ini menjadikan diriku ini selamat bersama teman-temanku, kedua temanku ini dari gua, maka mudahkanlah kami untuk selamat. Geser Bapak Ibu sekalian, geser batu tadi, krek, terbukalah pintu gua dan mereka selamat dari kurungan gua. Itu dahsyatnya beramal soleh, dan dahsyatnya juga adalah wasilah dengan amal-amal kebaikan. Berwasilah dengan asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Razak, ya Ghafar, ya Ghafur. Itu minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi berbuat baik kepada Allah dengan husnuzon, kemudian berbuat baik kepada makhluk Allah, kepada manusia, kepada hamba, apalagi orang tua atau mungkin orang yang berada di bawah kekuasaan kita, yaitu sebagai bos kepada anak buahnya tadi. Kemudian juga termasuk mereka yang membutuhkan uluran tangan kita berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Tidak ada satupun yang mengira bahwa batu besar itu tadi akan bergeser dan terbuka pintu gua tadi. Tidak ada satupun yang akan mengira kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kenal dengan Imam Syafi'i ya. Ini juga adalah beliau jujur ya. Karena apa? Punya ayah atau memiliki ayah yang memang beliau ini juga adalah orang yang hebat. Makanya kalau kita sekarang itu mengenal Imam Syafi'i dengan mazhab terbesarnya nomor 2 di seluruh dunia, yang pertama Abu Hanifah, kemudian Syafi'i yang kedua. Karena apa? Ayahnya saja orang baik. Ayahnya saja adalah orang yang memang hebat. Suatu ketika ayahnya yang bernama Idris ya, Muhammad Idris, itu suatu ketika dia mengadakan sebuah pengembaraan. Dia mengembara biasa, melancong lah gitu ya. Ternyata di dalam pengembaraannya ini
si ayahnya tadi kan masih bujang, belum punya belum punya anak, Imam Syafi'i ya. Itu dalam masa mudanya dia berjalan di sebuah aliran sungai, ternyata menemukan buah delima. Menemukan buah delima karena dia saking laparnya, ya mau nggak mau karena lapar ya diambillah buah delima tadi. Kemudian digigit krek ya. Tapi dia ingat karena hatinya itu selalu tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya itu selalu membawa kepada kejujuran, karena jiwanya itu adalah jiwa yang baik ya, jiwa-jiwa yang suci. Maka dia ingat, aduh, ini buah siapa? Yang saya makan ini buah dari siapa ini? Syubhat apa enggak ini? Menurut dia gitu. Sampai kemudian karena itu berada di hilir ya, maka dia mencari hulu sungai. Ini saya harus cari, saya harus minta diikhlaskan kepada siapapun yang memiliki pohon delima yang sudah saya makan buahnya ini tadi. Dicarilah oleh ayah dari Imam Syafi'i ini tadi, ketemu sebuah rumah. Memang di situ ada pohon delima yang sangat ranum buahnya. Ketemu dengan kakek-kakek, bapak-bapak. Pak, ngapunten, nyun sewu, ini punya jenengan? Oh iya, ini tanaman saya. Memang saya tinggal di sini. Kira-kira apa buah delima ini juga adalah kintir bahasa kita ya? Atau hanyut ke sungai itu adalah buah delima punya bapak ini? Coba lihat buahnya yang mana. Iya, ini persis, itu sama. Waduh Pak, sudah saya gigit. Wah, sampean nggak izin saya katanya. Padahal sebenarnya hukumnya halal saja, namanya sudah hanyut ke sungai ya. Artinya itu sudah menjadi hak umum. Akan tetapi karena kehati-hatiannya ini tadi, sampai kemudian dia minta istihlal, minta dihalalkan. Pak, halalkan saja ya Pak, karena sudah masuk ke perut saya. Khawatir saya kalau misalkan yang digigit oleh saya itu tadi menjadi api neraka. Naudzubillah, kalau sampai kemudian koruptor sekarang ini mereka leluasa korupsi uang rakyat karena apa? Karena tadi mengikuti hawa nafsunya. Seorang ayah yang soleh itu tadi saja cuman gigit buah delima yang sebenarnya halal bagi dia, akan tetapi bagi dia ternyata dirasa belum halal. Cari orang yang punya ya, orang yang memiliki pohon itu tadi. Boleh kata bapaknya tadi. Kalau memang Anda ini memang mau dihalalkan, oke, tapi ada satu syarat. Menikah dengan anak saya. Sedangkan anak saya ini pincang, anak saya ini cacat, anak saya itu buta, tuli, dan juga bisu. Ayo, lengkap kecacatannya di dalam diri si anak perempuan tadi. Pikir dari ayahnya Imam Syafi'i tadi ya gimana lagi? Ini konsekuensi saya. Mana bujang katanya. Tapi dapat yang seperti itu, ya sudah, daripada saya tidak diikhlaskan apa yang sudah saya gigit. Ketika mau dita'arufkan Bapak Ibu sekalian, ternyata si perempuan ini tadi berbalik 180 derajat dari apa yang dibicarakan oleh si ayah. Anaknya buta ketika melihat kemaksiatan. Anaknya tuli ya dari mendengar hal-hal yang buruk, mendengar keburukan demi keburukan. Anaknya bisu ketika dia berbicara yang buruk. Bisunya karena berbicara, kalau mau berbicara yang buruk, artinya ini katakan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik. Termasuk kakinya pincang ketika kalau mau dilangkahkan ke tempat yang berbau maksiat. Dan anaknya cantik luar biasa. Dan si ayah ini tadi juga ingin, pokoknya saya ini pengen ya menikahkan anak saya ini juga sesuai dengan apa yang menjadi resep dari keimanan seseorang, itu adalah jujur. Saya akan nikahkan dengan orang yang jujur ya. Maka Anda berarti tepat pemudanya, wahai pemuda, wahai kisanak ini bahasa kita ya. Maka kemudian dinikahkanlah dengan tadi ya. Lahirlah siapa? Tadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Kejujuran yang membawa kepada sebuah kebahagiaan. Kejujuran yang semuanya itu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, ada terakhir ya. Adalah kisah ayah dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu punya ayah yang namanya Mubarak ya, namanya Abdullah aslinya, ayah namanya Mubarak. Nah, maka Mubarak ini ditugaskan, si Mubarak ini ditugaskan oleh
bosnya tentunya, yang dia ini juga memiliki kebun buah yang sangat banyak sekali. Ya ada 5 atau apalah gitu ya, sama ada 5 kayaknya ya. Untuk menjaga buah delima, menjaga kebun, untuk menjaga kebun buah delima tadi. Sampai kemudian suatu ketika bosnya itu pengen nyicip, tolong sih Mubarak bawakan kepada saya buah, itu adalah buah hasil dari kebunku, kemudian aku pengen nyicip rasanya seperti apa, carikan yang manis. Siap bos, kata Mubarak mengatakan siap. Sampai kemudian dipetikan satu, dimakan oleh bosnya. Kok kecut kayak gini, masam ini, kamu ini suruh nyari yang manis kok. Ya sudah, nanti saya carikan lagi bos. Diambilkan lagi, kecut lagi, diambilkan lagi, kecut lagi, tiga-tiganya ternyata tidak ada yang manis. Si bosnya protes, marah-marah. Sampai kemudian bertanya, Mubarak, kamu ini kerja sama saya berapa tahun sih? Wah, sudah belasan tahun Pak gitu. Saya kerja sama Anda sudah lama sekali, lebih dari 10 tahun, sudah belasan tahun. Lah ngapa kamu ini kerja dengan saya sudah lama, buah manis saja nggak tahu kamu ini? Sabar Pak, santai dulu, nanti dulu, jangan dulu marah ini. Saya kan Anda tugaskan, artinya saya memiliki tugas, saya memiliki mandat, perintah dari Anda hanya ditugaskan menjaga. Ya. Jadi kata Mubarak ini, saya hanya ditugasi untuk menjaga, bukan nyicip. Tidak ada di dalam tugas saya itu nyicip, itu nggak ada. Maka bagi saya berarti terlarang untuk nyicipin. Karena apa? Bukan hak saya. Saya dibayar pun karena saya bekerja sebagai penjaga kebun buah, penjaga kebun delima. Di dalamnya nggak ada kok di sela-sela kegiatan saya nyicipin. Makanya saya nggak tahu mana yang manis, mana yang kecut. Bosnya itu bingung. Kok ada orang jujur seperti itu? Mana ada ibaratnya orang sekarang ya bisa sejujur sebagaimana Mubarak tadi, atau ayah dari Abdullah bin Mubarak. Maka lahirlah Abdullah bin Mubarak sebagai mujahid yang tangguh, pejuang yang tangguh, alim ulama, dan juga orang yang dermawan. Sampai-sampai Abdullah bin Mubarak itu dikritisi, wahai imam, Anda ini katanya ulama, tapi Anda ini mulai bekerja, mulai dari sepertiga malam itu sudah membunyikan alat produksi. Anda ini ulama apa cinta dunia? Tapi apa kata Abdullah bin Mubarak? Sesungguhnya aku ini memiliki di belakangku ya, mereka-mereka yang aku jamin para penghafal hadis, ada ribuan penghafal hadis yang aku jamin kehidupannya. Mereka belajar hadis gratis. Karena apa? Karena aku yang menggratiskan, yang membiayai. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dari keajaiban perbuatan ihsan. Inilah keajaiban dari berbuat baik kepada Allah, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah kepada sesama kita. Maka mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya, bahwa perbuatan baik itu pasti juga akan berbuah pada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.